Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Asistensi Praktikum Ilmu Resep Prodi D3 Farmasi FBK Umat. Tim dosen yang akan menjadi dosen praktikum pada ilmu resep ada 4 dosen, yaitu Ibu APT Nurul Qiyam, M. Pramukhlin, Ibu APT Baik Nurbaiti, MSc, APT Ibu Baik Leni Nopitasari, MPAM, dan Ibu APT Sintia Rahmawati, MKM. Tujuan praktikum ilmu resep ini yang pertama, mahasiswa mampu memahami resep dan problem pada resep. Kemudian mahasiswa mampu memberikan alternatif obat yang lebih rasional kepada pasien. Dan mahasiswa mampu memberikan informasi obat yang tepat dan benar kepada pasien. Ruang lingkup praktikum yang pertama ada screening administratif, yaitu kelengkapan resep termasuk dengan singkatan bahasa Latin. Kemudian screening farmasetis, bentuk sediaan permasalahan farmasetis atau inkompatibilitas. Kemudian screening klinis, yaitu khasiat, alergi, efek samping, interaksi obat, kesesuaian dosis, durasi, dan jumlah obat yang diminta. Screening ini sudah sering kalian pelajari di praktikum farmaset ya. Kemudian informasi harga obat, ini juga sudah pernah diajarkan di kuliah manajemen. Kemudian pembuatan dan penyiapan obat, ini ada obat untuk saluran pencernaan dengan judul diare dan tukak lambung. Kemudian saluran pernafasan, yaitu asma dan pneumonia. Kemudian infeksi, yaitu TBC dan ISK dan kandidiasis. Kemudian kardiovaskular atau hipertensi, dan yang terakhir diabetes mellitus dan penggunaan obat khusus. Kemudian nanti membuat etiket obat yang ada pada resep, kopi resep jika diperlukan, dan penyerahan obat disertai dengan konseling obat kepada pasien. Kemudian buku atau literatur yang wajib disiapkan oleh setiap praktikan adalah ada FI3, FI4, ISO MIMS, ISO farmakoterapi, informasi obat nasional Indonesia atau IONI, ilmu resep dari Syamsuni, pharmaceutical care PDF, ya ini ada berbagai macam ya. Pharmaceutical care-nya mulai dari hipertensi, ada diabetes, ada asma, pneumonia ada. Jadi nanti kalian bisa menjadikan literatur kalian ya. Bisa di-download di Google. Kemudian ada beberapa guideline. Kemudian bisa juga dari farmakoterapi di Piro ebook. Jadi bentuknya ebook ya. Cuman bahasa Inggris sih. Kemudian aplikasi Medscape ini bisa kalian unduh di App Store atau Play Store. Nanti tinggal kalian download. Nanti bukanya nggak mesti online, offline pun bisa diakses. Jadi tinggal kalian ketik nama obatnya dalam bahasa Inggris ya. Nanti akan muncul informasinya, dosis, efek samping, perhatian, dan sebagainya. Tapi memang pakai bahasa Inggris. Kemudian peraturan umum, waktu dan jadwal praktikum. Praktikum dilakukan seminggu sekali atau 2 kali dalam waktu 3 jam. Peserta praktikum adalah mahasiswa yang telah mendaftarkan dirinya dan mengisi KRS, serta dianggap telah mampu mengikuti praktikum melalui pretest. Praktikum sudah diikuti penuh. Apabila 2 kali tidak mengikuti praktikum tanpa alasan, dianggap mengundurkan diri. Praktikan yang berhalangan mengikuti praktikum diwajibkan memberikan keterangan tertulis. Surat keterangan tersebut harus sudah diberikan selambat-lambatnya sebelum praktikum dimulai. Kemudian evaluasi praktikum dilakukan melalui ada pretest sebelum praktikum dan posttest sesudah praktikum. Kemudian hasil praktikum berupa jurnal atau tugas yang dibuat oleh mahasiswa dan hasil responsi berupa ujian praktikum. Tata tertib praktikum, praktikan harus hadir 5 menit sebelum praktikum dimulai, harus menggunakan jas praktikum dan harus tetap menjaga ketertiban dan kesopanan selama acara praktikum berlangsung. Praktikan yang meninggalkan praktikum sebelum selesai waktunya harus meminta izin kepada dosen pendamping praktikum. Praktikan harus sudah menyiapkan sendiri peralatan praktikum termasuk alat tulis dan kalkulator pribadi. Alat-alat harus digunakan secara hati-hati dan kerusakan adalah tanggung jawab praktikan secara individual. Cuman pada kondisi daring ini tidak berlaku ya. Semua oke, ini tidak berlaku.
Sebagai syarat mengikuti praktikum, praktikan harus membuat laporan sementara untuk acara praktikum yang akan dilaksanakan, dan semua praktikan wajib mengikuti dan lulus pretest sebelum praktikum. Praktikan harus bekerja sendiri ya. Harus bekerja sendiri. Kemudian praktikan hanya boleh mengerjakan nomor urutan resep yang sudah diberikan oleh dosen. Setelah selesai mengerjakan resep, praktikan wajib menunjukkan hasil analisa resepnya, kemudian kepada dosen pendamping praktikum. Sedianya tidak usah ya, karena ini kan daring. Kemudian tapi nanti tetap kalian buatkan etiket dan kopi resepnya meskipun sedianya tidak ada. Kemudian penyerahan obat disertai dengan konseling kepada pasien, diperankan oleh dosen pendamping, atau kalau daring di sini diperankan oleh boleh keluarga atau teman kalian di rumah. Kemudian jurnal praktikum wajib dikumpulkan seminggu setelah praktikum dilaksanakan, dan jurnal tersebut sebagai salah satu syarat untuk mengikuti praktikum selanjutnya. Oke, kalau di daring ini dikumpulkannya saat praktikum ya. Kemudian seluruh praktikan diminta untuk menaati semua tata tertib di atas demi kelancaran praktikum dan tidak ada toleransi bagi praktikan yang melanggar tata tertib. Untuk peraturan ujian, praktikan yang berhak mengikuti ujian praktikum atau responsi bila telah mengikuti semua mata acara praktikum yang dijadwalkan, telah mengganti alat praktikum yang hilang atau dirusakkan. Ini adalah format jurnal praktikum ya. Ada 7 bab. Yang pertama judul, kedua pendahuluan. Pendahuluan ini ada tujuan percobaan dan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah literatur yang terkait dengan penyakit dan resep yang akan dibuat. Kemudian resep yang dikerjakan ditempel atau di sini boleh dikopi. Kemudian hasil analisis resepnya mulai dari screening administrasi, farmaseutis, klinis, informasi harga obat, etiket, jika diperlukan kopi resep, dan konseling obat. Jadi konseling yang kalian lakukan itu kalian tulis narasinya, ketik narasinya. Kemudian pembahasan permasalahan berdasarkan hasil screening dan kesesuaian resep dengan kondisi pasien. Kemudian dibuat kesimpulan, harus dikaitkan dengan tujuan percobaan. Kemudian daftar pustaka, ini bisa kalian lihat contoh penulisan daftar pustakanya. Jadi harus dari buku ya, jangan nulis daftar pustaka buku petunjuk praktikum, itu nggak boleh ya. Jadi harus dari buku atau literatur. Nah, selama praktikum daring ini adalah teknisnya ya. Yang pertama, asistensi dan praktikum daring disesuaikan dengan kesepakatan dosen pengampunya dengan praktikannya, apakah via Zoom, Google Classroom, WA Group, atau dan sebagainya. Kemudian asistensi daring itu yang pertama adalah ada absensi, kemudian pretest dan tutorial secara daring, kemudian mengumpulkan laporan sementara yang diketik rapi. Laporan sementara ini harus dibuat lengkap mulai dari bab 1 sampai bab 7. Jadi kalian harus sudah bikin pembahasan, kesimpulan, semua harus sudah lengkap. Karena kasusnya itu akan diberikan di awal. Jadi saat asistensi, saat sebelum asistensi, kalian itu sudah dibagikan kasusnya oleh dosen kalian. Kemudian tempat pengumpulan laporan sementaranya dan laporan resminya itu disesuaikan dengan kesepakatan bersama dosen. Kemudian praktikum daring, ada absensi, kemudian praktikan mengirimkan video konseling dengan pasien. Pasiennya ini bisa diperankan oleh keluarga atau teman kalian di rumah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Videonya tadi harus jelas, termasuk audionya. Jadi suaranya itu jelas terdengar gitu ya, dan videonya juga jelas memperlihatkan, memperagakan kalian sedang melakukan konseling. Kemudian mengumpulkan laporan resmi yang sudah diperbaiki jika ada perbaikan. Jadi kan kalian waktu asistensi sudah bikin laporan resmi lengkap ya. Nah, seandainya nanti ketika kalian tutorial itu ternyata ada kekeliruan, atau ada yang salah, atau ada yang kurang, itu tinggal kalian lengkapi saat mengumpulkan laporan resmi saat praktikum. Jadi laporan resminya dikumpulkan saat praktikum ya, bukan 1 minggu setelahnya, tapi saat praktikum. Kemudian ada post test daring ya.
Ini contoh penyelesaian kasus ya. Sesuaikan dengan formatnya, judulnya apa, pendahuluannya, kemudian kemudian tujuan, kemudian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustakanya tadi nih, misalkan diare spesifik, pengertian diare itu apa, klasifikasi diare itu apa aja, ada diare spesifik, non spesifik, ada diare akut, diare kronis, dan sebagainya. Gejala dan tandanya bagaimana, penyebabnya apa saja, kemudian terapi non farmakologinya apa untuk diare, dan terapi farmakologinya itu apa saja, lini terapinya bagaimana, guideline-nya bagaimana, itu dijelaskan dan diketik ya. Kemudian resepnya tadi kalian tempelkan, boleh kalian copy terus paste di Word kalian. Misalkan nih anak Dina berumur 18 bulan, 2 hari mengalami diare berdarah dan berlendir, mual dan muntah, datang ke dokter. Suhu tubuhnya 38,5, pasien tampak pucat kelelahan, kulitnya tampak kering dan matanya terlihat cekung. Pasien sudah 8 kali BAB dalam sehari. Ini adalah resep yang didapatkan si pasiennya. Dia mendapatkan loperamid 10 tablet, Signa 1DD 1 tablet, mendapatkan paracetamol sirup, Signa 3DD 1 CTH, dan mendapatkan cefadroxil 3DD 1 tablet, dan dia mendapatkan oralit nomor 3. Kemudian, nah ini hasil analisis screening resepnya. Ini saya langsung lanjut ke screeningnya, nanti yang lain-lainnya kalian isi. Nah, dari resep tadi dilihat bahwa identitas penulis resep, ada nggak nama dokternya? Ada, Dr. Edo Budiman. Maka kalian centang yang ada ya. Ini salah nih, ini di sini harusnya. Nama dokternya ada, kemudian alamat dan nomor telepon dokternya tadi ada. SIP dokternya tidak ada. Ini jadi salah ya, ini di SIP-nya di sini. Tidak ada. Usulnya adalah di SIP ini konfirmasi ke dokternya, benar nggak dinulis resepnya. Kemudian tanggal penulisan resep ada, nomor resep ada, tanda R-nya ada. Nama obat ada, kekuatannya ada nggak? Kemudian bentuk sediaannya ada nggak? Jumlah obatnya ada nggak? Kalau tidak ada, centang yang tidak ada. Ini salah ya ini posisinya. Kemudian usul kalian apa? Misalkan konfirmasi PCT dan cefadroxil, berikan 1 botol PCT. Kemudian subskripsinya tidak ada karena memang bukan racikan, nggak masalah. Kemudian signaturannya tidak ada untuk yang oralit ya. Jadi di oralit ini dia hanya oralit nomor 3, nggak ada signaturannya. Maka confirm oralit ini bagaimana penggunaannya, apakah mengikuti yang ada di kemasannya atau bagaimana. Paraf dokternya tidak ada, maka konfirmasi ke dokter apakah ini benar resep yang ditulis oleh dokternya. Dalam hal ini kalian bisa langsung usul saja ya. Kemudian identitas pasiennya, nama ada, alamat ada, umur ada, berat badan yang tidak ada. Kalau misalkan dirasa perlu menanyakan berat badan karena mau menghitung dosisnya, maka bisa ditanyakan ya. Tanyakan bisa langsung ke dosen pengampu kalian. Tanda pengulangan tidak ada, karena memang tidak perlu iter ya, tidak diperlukan, maka tidak perlu usul apa-apa ya. Nah, dilanjutkan dengan singkatan bahasa Latin. R itu singkatannya apa, resipi artinya apa, alhamdulillah, dan seterusnya ya. Kemudian screening farmaseutisnya, cefadroxil, misalkan jika cefadroxil tetap digunakan ya. Bentuk sediaannya tablet. Permasalahannya adalah pasien anak 18 bulan, belum bisa menelan obat. Usulnya untuk dipuyer atau berikan aja langsung yang sediaan sirup kering, lebih mudah kan. Usul untuk sirup kering ini adalah ditambahkan air sampai batas tanda pada sirup kering. Nah, ini nanti bisa kalian masukkan usul ini ke dalam konseling kalian. Kemudian sirup kering juga sudah ditambahkan air, maksimal penyimpanannya 1 minggu. Ini juga informasi ini juga bisa kalian sampaikan ke pasien. Oke, kemudian ada loperamid. Pengerjaannya itu juga sama seperti contoh yang ada di cefadroxil. Begitu juga dengan paracetamol.
dan Oralit. Cara ngerjainnya sama seperti ngerjain yang contoh cefadroxil. Kemudian screening klinis. Screening klinis juga dibahas masing-masing obat ya yang ada dalam resep. Yang pertama loperamid, golongannya antimotilitas. Khasiatnya sebagai diare non-spesifik akut dan kronik. Kemudian efek sampingnya adalah nyeri pada abdomen, mengantuk, mulut kering, lelah, mual, muntah, dan sulit BAB. Kontraindikasi untuk anak kurang dari 2 tahun, ini kalau yang dilihat dari Medscape, wanita hamil dan menyusui. Kolitik akut karena dapat menyebabkan megakolon toksik dan pada kondisi di mana konstipasi harus dihindari. Penderita yang hipersensitif, ini juga ada di ISO halaman 462. Jadi misalkan ada sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi pasiennya, itu kalian sertakan di sini. Kalian bisa kasih garis bawah atau tanda, kemudian kalian tuliskan sumbernya kalian dapat dari mana. Jangan bilang sumbernya dari WordPress atau blog ya, tapi harus dari buku atau jurnal gitu. Kemudian interaksi obatnya, pemberian bersama tranquilizer, alkohol, penghambat MAO, dan itu harus berhati-hati. Kemudian kesesuaian dosisnya adalah dosis lazimnya dari non-spesifik, dosis awal 2 tablet, dosis lazim sehari 1-2 kali sehari, 1-2 tablet. Untuk diare kroniknya sehari 2-4 tablet dalam dosis terbagi, tergantung dari beratnya diare dan respon penderita. Anak lebih dari 5 tahun 1 tablet, selanjutnya 1 tablet setiap kali diare. Dosis maksimumnya adalah sehari 8 tablet. Dosis dalam resepnya 1 kali sehari 1 tablet, tidak sesuai. Dari umur saja ini sudah tidak sesuai ya. Jumlah obat yang diminta 10 tablet, durasi 10 hari. Perhatian, jangan digunakan bila diare diikuti demam tinggi atau feses berdarah. Hati-hati bila digunakan pada pasien insufisiensi hati. Jangan digunakan melebihi dosis yang dianjurkan karena dapat menyebabkan sulit BAB. Setelah 48 jam tidak ada perbaikan, pemberian harus dihentikan. Ini menurut ISO di halaman 462. Alergi, tanyakan ke pasien, ada riwayat alergi enggak? Kemudian lain-lain, antimotilitas tidak dianjurkan digunakan untuk diare akut pada anak di bawah 12 tahun dan loperamid tidak dianjurkan untuk anak di bawah 4 tahun. Maka dari data yang sudah didapatkan sebelumnya, kalian memberikan usulan bahwa tanyakan kepada dokter apakah loperamid memang dikehendaki pemakaiannya atau tidak. Dari saran ini kan kalian usulkan untuk tidak diberikan. Kemudian itulah gunanya kalian mengumpulkan data ya, mulai dari nama, dosis, dan sebagainya. Nah, pengerjaannya yang untuk cefadroxil itu sama seperti contoh loperamid tadi. Kemudian ada kalau untuk yang cefadroxil ini ada peringatan, yaitu sensitivitas terhadap antibakteri beta-lactam. Tanyakan apakah pasien mempunyai riwayat alergi terhadap antibiotik. Jika misalkan ada, maka usulnya apa? Kemudian dosis anak 1-6 tahun itu adalah 250 mg 2 kali sehari. Ini menurut Ioni halaman 370. Nah, usul dosis dan durasinya diberikan, tadi di situ bilangnya dikasihnya tablet gitu ya. Maka usulnya diberikan cefadroxil 250 mg dalam 5 ml. Diminum 2 kali sehari atau 1 sendok teh 5 ml. Jika pasien tidak memiliki riwayat alergi, dengan catatannya pasien tidak memiliki riwayat alergi. Seumpama pasien memiliki riwayat alergi, maka kalian usul cefadroxilnya diganti dengan antibiotik lainnya. Kemudian untuk yang paracetamol juga pengerjaannya sama seperti contoh loperamid dan cefadroxil. Jadi setiap ada temuan ketidaksesuaian antara kondisi pasien dengan resep yang diterima, itu harus kalian ketik, catat, dan berikan keterangan kalian memperoleh sumbernya dari mana. Oralit juga sama pengerjaannya. Kemudian informasi harga obat, pastikan apakah pasien mendapatkan semua obat yang ada di dalam resep. Kalau tadi kan berdasarkan hasil telah ternyata loperamid tidak digunakan, maka loperamid
itu tidak perlu kalian hitung harganya. Hitung harga obat yang hanya diberikan ke pasien saja. Kemudian apakah bentuk sediaan yang diberikan sama dengan sediaan pada resep? Karena misalkan tadi cefadroxilnya tablet yang diresep, tapi usul kalian sirup, maka kalian berikan harga yang sirup, bukan harga yang tablet. Kemudian asumsi. Kita berasumsi sama di sini ya, yaitu harga di ISO adalah HNA, harga neto apotek, hanya saja nanti di resep kalian itu sudah ada. Di resep kalian itu sudah ada langsung harganya ya. Kalau misalkan tidak ada harganya bisa ditanyakan ke dosennya. Kemudian PPN itu 10% sama dengan 1,1. Keuntungannya 20% sama dengan 1,2. Biaya embalase non racikan per R adalah 1000. Untuk yang racikan 5000. Terus selahnya tiap R-nya adalah 2000. Ini kesepakatan bersama biar mudah menghitungnya ya. Kemudian dengan catatan HJA tidak melebihi dari harga eceran tertinggi. Rumusnya adalah HJA resep sama dengan HPP plus margin 20% dari HPP, hasilnya kemudian dikalikan jumlah yang diminta, berapa banyaknya. Kemudian setelah selesai dihitung baru ditambahkan tuslah dan embalase. Kemudian HPP ini diperoleh dari HNA ditambah 10% PPN dari HNA dan dikurangi dengan diskonnya. Atau kalau ini kalian merasa ribet dengan cara perhitungan ini, kalian bisa menggunakan rumus yang lebih gampang ya, seperti yang sudah diajarkan, yaitu ingat dalam kurung ini ada fungsinya ya. Kalau ada tanda dalam kurung maka kerjakan lebih dahulu yang hitung-hitungan yang ada di dalam kurung. Habis itu sama denganin, baru kalian tambahin tuslah dan embalase ya. HNA kali 1,1 PPN kali 1,2 keuntungan dikali jumlah yang diminta berapa botol, berapa tablet, dan seterusnya. Kalian sama denganin, baru kalian tambahin tuslah dan embalase biar nggak salah hitungannya. Kemudian misalnya paracetamol sirup 3DD1CTH, HNA-nya 5150, maka HJA-nya adalah 5150 dikali 1,1 dikali 1,2 dikali 1 itu sama dengan berapa hasilnya? 6798, baru kalian tambahin 3000, maka hasilnya adalah 9798 per botol. Cukup nggak satu botol? Kalau cukup maka harganya adalah sekian. Kemudian cefadroxil 250 mg dalam 5 ml sirup 60 ml. Minumnya 2DD1CTH, artinya sehari dia minumnya 10 ml, karena kan 2 kali ya. 2 kali 5, 10, maka akan habis dalam waktu 6 hari. 6 hari ini cukup nggak pengobatan dengan cefadroxil? Kalau cukup, maka cukup hanya 1 botol saja. Tapi kalau misalkan ternyata 6 hari misalkan dirasa kurang, harusnya 14 hari misal, berarti dia butuh minimal 2 botol. HNA untuk 1 botolnya adalah 16.600, maka hasilnya adalah 16.600 kali 1,1 kali 1,2 dikali 1 botol, karena dimintakan hanya 1 botol ya. Hasilnya berapa? 21.912 ditambah 3.000 sama dengan 24.912 per botol. Kemudian Oralit, tadi satu sasetnya 500, maka diperolehlah nilai 4.980. Bagaimana dengan Loperamid? Tidak perlu kita hitung harganya karena tidak digunakan. Maka total harga satu resepnya adalah HJA paracetamol ditambah HJA cefadroxil dan ditambah HJA Oralit. Nilainya adalah 39.690. Ingat, saat konseling harus kalian infokan ke pasien ya. Bapak atau Ibu, harga obatnya totalnya adalah 39.690. Bagaimana Bapak Ibu, apakah bersedia untuk menebus semua obatnya? Tanya. Misalkan pasiennya bilang iya saya setuju, maka baik Bapak Ibu tunggu sebentar, obatnya kami siapkan. Nah baru terus kalian siapin, kemudian baru kalian serahin ke pasiennya. Tapi kalau misalkan pasiennya bilang maaf saya tidak, misalkan uangnya kurang atau ternyata misalkan sudah punya obatnya di rumah, maka
kalian layani sesuai dengan permintaannya. Misalkan dia bilang, saya nggak usah paracetamolnya, saya sudah punya, berarti paracetamolnya nggak usah dihitung. Jadi totalnya berapa gitu yang disampaikan ke pasiennya. Kemudian etiket dan jika diperlukan kopi resep. Ini contoh etiketnya bisa kalian copy, nanti bisa kalian buat di laporan kalian, tinggal kalian ganti namanya boleh. Nama kalian di sini ya. Kemudian jangan lupa tanggalnya, namanya, alamatnya, nomornya berapa. Kemudian ini diketik ya. 3 kali sehari 1 sendok teh 5 ml. Sesudah makan atau sebelum makan, dicoret salah satu ya. Kocok dahulu karena bentuk sedianya sirup. Tulis nama obatnya, ini etika untuk nama obat apa, paracetamol sirup. Tulis khasiatnya untuk apa, untuk demam, jangan lupa diparaf. Itu juga yang cefadroxil tadi kan sudah diganti ya, maka etiketnya itu pakai yang sudah diperbaharui. 2 kali sehari 1 sendok teh 5 ml sesudah makan atau sebelum makan. Kocok dahulu jangan lupa karena ini antibiotik maka harus ada tulisan dihabiskan. Obat cefadroxil sirup. Kemudian kalau untuk yang oralit, cara pemakaiannya adalah larutkan dalam 200 ml air minum ya. Dihabiskan tiap kali BAB 1 gelas tadi untuk dehidrasi. Nah, kemudian kopi resep tidak diberikan karena diambil semua, kecuali tetap pasiennya minta kopi resepnya, walaupun sudah diambil semua, maka tetap kalian buatkan kopi resepnya. Kemudian konseling obatnya jangan lupa 5S di videonya nanti ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Perkenalkan diri kalian siapa. Nama saya Cynthia Ramawati, saya TTK di Apotek Muhammadiyah. Bapak Ibu ada yang bisa saya bantu misalkan. Kemudian memastikan benar pasiennya. Apa benar misalkan nama pasiennya pasien Mala misalkan, apakah benar dengan Ibu Mala misalkan. Kemudian jangan lupa 3 prime questionnya. Apa yang sudah disampaikan dokter tentang obat Anda, Bu? Apa misalkan jawaban pasiennya? Oh, ini obatnya untuk diare misalkan. Apa yang dijelaskan dokter tentang cara pemakaian obatnya? Tadi katanya ada yang diminum sampai habis, ada yang diminum bila demam, misal pasiennya jenis seperti itu. Apa yang dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah Anda menerima terapi obat tersebut? Katanya nanti ini diarinya akan berkurang, berhenti. Ada yang kalau misalkan nggak sembuh disuruh balik lagi ke dokter, misalkan seperti itu. Jadi gunanya 3 prime question ini untuk memastikan kesesuaian antara resep yang diserahkan dengan kondisi pasiennya, atau memastikan bahwa informasi-informasi yang penting itu sudah disampaikan oleh dokternya. Kemudian jelaskan penggunaan masing-masing obat pada resep dan apa yang perlu diperhatikan pada masing-masing obat, misalkan efek sampingnya, cara penggunaannya, apa yang perlu perhatian dan sebagainya. Kemudian misal cefadroxil merupakan antibiotik untuk mengatasi diare anaknya, merupakan sirup kering yang sudah saya larutkan dalam air sampai 60 ml atau batas tanda. Sebelum diminum dikocok dahulu ya Bu. Diminum 2 kali sehari atau tiap 12 jam. Dicatat misalkan minumnya jam 7 pagi maka nanti diminum lagi jam 7 malam. 1 sendok teh atau sebanyak 5 ml sesuai dengan sendok takarannya, diminumnya sesudah makan. Kemudian diminum teratur harus sampai habis. Ini obatnya akan habis dalam waktu 6 hari. Disimpan di mana obatnya ya. Kemudian disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Contohnya seperti itu, info penting yang harus disampaikan kepada pasiennya. Dan lain-lain penjelasan yang penting dari hasil janjian pustaka. Kemudian yang oralit, sama ya seperti contoh di atas. Karena diterima dalam bentuk saset, maka kalian harus ajarkan pasien bagaimana cara melarutkan oralitnya. Kemudian paracetamol juga sama pengerjaannya seperti cefadroxil tadi. Jelaskan juga terapi non-farmakologinya, misalkan untuk diare non-spesifik, apa yang harus dia kerjakan untuk terapi non-farmakologinya ya, misalkan jangan karena dia masih di bawah 2 tahun atau 2 tahun maka tetap diberikan ASI-nya misalkan. Kemudian hindari makan makanan yang pedas dan asam. Kemudian pembahasan
Uraikan dulu tentang kasus yang diderita pasien, termasuk lini pertama terapi khususnya pada bayi. Jelaskan permasalahan dan usul pada resep. Jelaskan hal penting terkait masing-masing obat dan berikan saran seperti pemberian suplemen zinc 20 mg per hari selama 10-14 hari. Dan tetap melanjutkan pemberian ASI selama episode akut diare akan melindungi anak terhadap dehidrasi dan mengurangi konsumsi kalori dan protein sehingga memberikan efek yang sangat besar dalam mengurangi diare dan malnutrisi pada anak. Ini terdapat dalam buku Ioni. Nah, jangan lupa ketika konseling nanti saran-saran tambahan seperti ini itu bisa kalian masukkan ke dalam materi konselingnya. Apalagi diare itu kan ini pertamanya sebenarnya oralit dan zinc ya. Sedangkan di resep tersebut hanya oralit saja, tidak ada pemberian zincnya. Maka bisa kalian sarankan pasien untuk mengkonsumsi suplemen zinc ya. Termasuk tadi ini juga terapi non farmakologinya. Kemudian jika pasien bersedia menambah zinc, berikan zinc. Jelaskan cara penggunaan dan informasi harganya. Nah, bagaimana cara menggunakannya, dilarutkan. Jika bentuk sediaannya tablet, dilarutkan dulu karena dia merupakan tablet reversible ya. Kemudian bikin kesimpulannya harus dikaitkan dengan tujuan percobaan. Apakah resep yang digunakan itu sudah tepat, apakah ada saran-saran yang kalian masukkan dan sebagainya. Kemudian jangan lupa tuliskan daftar pustakanya ya. Kalian mendapatkan dari mana saja itu data terkait obat-obatannya, kemudian tinjauan pustakanya kalian dapat dari mana, kemudian misalkan usul-usul seperti ini itu kalian dapatkannya dari buku mana ya. Kemudian untuk jadwal praktikum ada kurang lebih sekitar 12 kali pertemuan, diawali dengan asistensi praktikum yang kita lakukan hari ini, kemudian pretest, tutorial, sesi jurnal sementara untuk resep saluran pernapasan. Kemudian minggu depannya itu adalah praktikum untuk saluran pencernaan yang disertai dengan konseling ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Yang minggu pertama tutorial itu adalah tutorial disertai dengan pretest dan mengumpulkan laporan sementara tapi yang sudah lengkap dari bab 1 sampai bab 7. Kemudian minggu depannya lagi laporan sementaranya tadi tinggal perbaikannya saja ya, disertai dengan post test dan konseling. Kemudian minggu selanjutnya adalah tentang saluran pernafasan, yaitu tentang asma dan pneumonia. Kemudian selanjutnya itu adalah tentang infeksi, TBC, ISK, dan kandidiasis. Kemudian minggu selanjutnya adalah kardiovaskular atau hipertensi. Kemudian minggu selanjutnya adalah diabetes mellitus dan penggunaan obat khusus. Di sini kaitannya dengan insulin ya. Kemudian terakhir nanti ada responsi atau ujian praktikum. Ya, kira-kira seperti itu asistensi pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaannya di kolom komen GCR. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.